Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMP Al-Islamiyah yang soleh-solehah? Insya Allah kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi dengan Ibu. Kita masih membahas bab yang sama, yaitu tentang pemantulan bunyi. Kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Quran Surat Al-Hijr ayat 83 dan Quran Surat Hud ayat 94. Di sini adalah contoh dari suara, gelombang suara ya, atau gelombang bunyi. Kalian bisa membaca artinya. Tujuan pembelajaran: kalian perhatikan pada gambar, ada seseorang yang berteriak, kemudian di depannya ada batu, maka suaranya akan menabrak batu, kemudian ada suara yang dipantulkan oleh batu ya, yang digambarkan dengan panah merah. Nah, ini adalah contoh dari pemantulan bunyi. Kalau kita gambarkan, jadi sumber gelombang bunyi ini, kemudian ada dinding pemantul ya, ini. Gelombang yang datang, suara dari orang itu akan menabrak dinding pemantul, kemudian akan dipantulkan oleh dinding pemantul dengan arah yang berlawanan. Di mana di sini ada sudut I dan sudut R. Kemudian di sini juga memiliki garis normal yang letaknya berada di tengah-tengah antara bunyi yang datang dan bunyi pantul. Nah, di sini berlaku hukum pemantulan bunyi, yaitu bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Lalu hukum pemantulan bunyi yang berikutnya yaitu sinar datang. Di sini ada sudut I sama dengan sudut pantul. Di sini adalah sudut R. Macam-macam bunyi pantul. Jadi bunyi pantul ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kalian perhatikan pada gambar. Pada gambar yang di atas adalah ruang yang sempit, tidak terlalu luas ya. Kemudian gambar yang bawah adalah ruang terbuka. Mana yang lebih terdengar suara kita lebih keras pada kedua gambar ini? Ya benar, tentunya pada ruangan yang lebih sempit dan tertutup. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul yang berdekatan, sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan. Bunyi asli terdengar lebih keras. Lanjut yang kedua yaitu gaung atau disebut dengan kerdam. Perhatikan, ini ada ruangan yang sangat luas ya. Kalau kita bersuara di sini, berteriak, maka suara kita kurang jelas terdengar dibanding dengan ruangan yang lebih sempit. Contohnya, pada saat kita mengeluarkan bunyi fisika, maka bunyi pantul akan seperti fisika. Tetapi bunyi yang terdengar jelas hanya awalan dan hanya akhiran. Fi
fisika. Ini yang disebut dengan gaung atau kerdam. Jadi gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Perhatikan di gambar. Ini adalah gambar dari bioskop. Kemudian ini gambar dari studio rekaman. Kalau kalian pernah perhatikan ya. Jadi pada bagian dinding-dindingnya ini diberi styrofoam atau busa yang tujuannya untuk meredam suara sehingga menghindari terjadinya gaung. Peredam suaranya ini terbuat dari karet busa atau dari karton yang tebal atau bisa juga dengan karpet atau bahan-bahan lain yang bersifat lunak. Bunyi pantul berikutnya yaitu gema. Kalau kita sedang berteriak di daerah lereng gunung, ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, benar, maka suara kita akan bergema. Contoh di sini kita menyebutkan atau kita berteriak fisika, maka bunyi pantulnya akan terdengar fisika. Tetapi bunyi yang terdengar lebih dari satu kali. Jadi bunyi yang terdengar fisika. Nah, ini yang disebut dengan gema. Bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Manfaat pemantulan bunyi yang pertama yaitu untuk menghitung kedalaman laut. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar istilah radar ini untuk mendeteksi gelombang udara ya, biasanya pada radio. Nah, untuk kedalaman laut kita mengenal istilah sonar, kepanjangan dari Sound Navigation and Ranging, yaitu sistem pendeteksian berdasarkan pemantulan gelombang suara dalam air. Untuk menghitung jarak atau kedalaman laut, maka menggunakan rumus S sama dengan setengah V kali T, di mana S adalah kedalaman laut, satuannya meter, V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu. Contoh soal, sebuah kapal seperti di gambar melakukan pengukuran kedalaman laut dengan sumber bunyi bila sama bunyi dipancarkan dan terima kembali dalam waktu 8 sekon. Berapakah kedalaman laut di tempat itu? Cepat rambat bunyinya 1400 meter per sekon. Kita tuliskan dahulu apa yang diketahui dari soal. Di sini ada 8 sekon untuk waktu dan ada 1400 meter per sekon untuk cepat rambat bunyi. Kemudian yang ditanya adalah kedalaman laut. Kita masukkan rumusnya. S sama dengan setengah V kali T. Masukkan nilainya, maka S sama dengan setengah kali 1400 meter per sekon kali 8 sekon. Kita hitung, diperoleh kedalaman laut sama dengan 5.600 meter. Mudah ya? Insya Allah kalian bisa. Manfaat pemantulan bunyi yang berikutnya yaitu untuk survei geofisika. Jadi ahli geologi dan geofisika menggunakan peralatan khusus untuk mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Nah, teknik ini disebut dengan teknik seismik, memanfaatkan pemantulan dan refraksi atau pembiasan gelombang bunyi. Materi berikutnya ada efek Doppler. Perhatikan di gambar. Ini gambar yang di atas, kendaraan yang tidak mengeluarkan bunyi. Kemudian pada gambar di bawah, kendaraan yang mengeluarkan bunyi. Nah,
Efek Doppler merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada seseorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Jadi efek Doppler ini akan terjadi pada saat sumber suara bergerak mendekati pendengar atau sebaliknya. Ya, perhatikan di gambar ya. Kalian bisa lihat di gambar B lebih jelas di sini terjadi efek Doppler. Ya, sampai di sini materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kurang dimengerti, silakan diinformasikan, dikomunikasikan di WA group atau bisa japri dengan saya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.